Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ardian dari kelas 1B Pendidikan Jasmani, nomor NPM 2021919078. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan jasmani. Yang pertama, sumber filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Secara menonjol, filsafat dalam pendidikan jasmani adalah sumber dari semua tujuan, jauh maupun dekat, kriteria atau standar. Filsafat dari guru pendidikan jasmani dan olahraga secara kuat berakal dalam kehidupannya, dan filsafat itu membentuk perilakunya karena filsafat menentukan nilai yang dimilikinya dan juga menentukan apa yang dilakukannya dan apa yang diajarkannya. Kedua, arti dan cabang filsafat. Arti filsafat akan banyak dijumpai penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, cinta kepada kebijaksanaan dengan cara intelektual dan disiplin moral. Kedua, satu studi dari sebab-sebab dari hukum yang mendasari kenyataan. Tiga, dari sistem bagi pedoman hidup. Salah satu kegunaan filsafat adalah berkenaan dengan batas pemikiran yang diperlukan untuk menentukan arah dan tujuan. Kemudian penafsiran tentang tujuan dan arah yang telah dirumuskan sehingga dapat dipahami. Yang kedua, cabang filsafat. Yang pertama, metafisika, berhubungan dengan keberadaan dan mempelajari hakikat sesungguhnya dari suatu kenyataan. Yang kedua, epistemologi, adalah teori dari pengetahuan dan penguasaannya atau kebenaran. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai. Keempat, logika, menjelaskan langkah-langkah yang tepat dalam menghubungkan pokok-pokok pikiran atau gagasan, terutama berkenaan dengan metode indukasi dan dedukasi. Yang kelima, etika adalah bagian dari aksiologi dan ia berkenaan dengan moral dan standar etika. Yang keenam, estetika. Estetika juga merupakan bagian dari aksiologi dan mempelajari hakikat dan keindahan alam seni seperti lukisan, patung, drama, tari, dan sejenisnya. Fungsi filsafat pendidikan jasmani. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga dapat berfungsi sebagaimana. Yang pertama, filsafat pendidikan jasmani menjelaskan nilai pendidikan jasmani. Yang kedua, filsafat pendidikan jasmani menghasilkan perbaikan dari pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, filsafat pendidikan jasmani dan olahraga penting sekali bagi pendidikan profesional. Yang keempat, filsafat pendidikan jasmani dan olahraga memberikan tuntunan bagi tindakan seseorang. 5. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga memberikan arah bagi profesi. 6. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga membantu mempererat hubungan anggota profesi. Yang ketujuh, pendidikan jasmani dan olahraga menjelaskan hubungan antara pendidikan jasmani dan dengan pendidikan umum. Yang keempat, aliran filsafat pendidikan jasmani. Yang pertama, idealisme. Pikiran menafsirkan peristiwa-peristiwa dan menciptakan kenyataan, kebenaran, dan nilai merupakan hal yang mutlak dan secara universal. Yang idealisme pendidikan jasmani dan olahraga, penjas dan olahraga lebih dari sekedar fisik, menentukan perkembangan proses pemikiran dan jiwa. Aktivitas dan kebugaran jasmani dinilai atas kontribusinya terhadap kepribadian seseorang. Guru adalah model peran atau karakter dan nilai. Perkembangan diri ditekankan. 2. Realisme. Dunia fisik merupakan dunia yang sesungguhnya dan diatur oleh alam. Ilmu menghasilkan kebenaran. Realisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga harus fokus pada perkembangan total manusia. Kedua, pendidikan jasmani dan olahraga sangat bernilai sebab kontribusi terhadap kesehatan. 3. Programnya didasarkan atas pengetahuan ilmiah dan progres yang teratur dengan baik. 4. Drill digunakan secara ekstensif dan pembelajaran dievaluasi secara objektif. Yang ketiga, pragmatisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Pertama, kurikulum harus didasarkan pada kebutuhan dan minat siswa. Dan yang kedua, kurikulum harus variatif untuk sehingga tersedia perbedaan dan pengalaman belajar. Yang ketiga, pembelajaran dicapai melalui metode problem solving.
Yang keempat, guru berperan sebagai pembimbing. 4. Naturalisme dan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, aktivitas fisik adalah penting bagi perkembangan manusia seutuhnya. Pendidikan jasmani dan olahraga menyediakan suatu media bagi perkembangan keterampilan fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Siswa mengatur diri sendiri, pembelajaran individual melalui aktivitas diri membawa pada pencapaian tujuan. Kompetisi terhadap orang lain tidak dianjurkan, akan tetapi dengan dirinya sendiri. Bermain merupakan bagian yang penting dari proses pendidikan. Yang kelima, eksistensialisme. Dalam pendidikan jasmani dan olahraga, setiap siswa bebas memilih berbagai aktivitas dalam kurikulum. Aktivitas individu menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan tanggung jawab dan kesadaran diri. Peran guru sebagai konselor mengembangkan pemikiran reflektif, mengondisikan murid untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.